Halo teman-teman, kembali lagi di tutorial software menggunakan EasyMath. Pada materi kali ini, yaitu matematika ekonomi, yaitu deret ukur, kita akan menggunakan software EasyMath teman-teman untuk melakukan perhitungan dari setiap contoh kasus yang nanti akan kita coba. Pada matematika ekonomi kali ini, yaitu deret ukur, kita akan menggunakan 6 contoh kasus untuk penggunaannya di dalam software EasyMath. Dimulai dari contoh kasus 1, ini kita baca dulu teman-teman untuk soalnya. Dewi meminjam uang di bank BCAM sebesar 6 juta rupiah untuk jangka waktu 5 tahun dengan bunga 2% per tahun. Berapakah jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan Dewi pada saat pelunasan? Nah, teman-teman kalau kita analisa lebih lanjut, ini merupakan model bunga majemuk dan diketahui dari soal P sebesar 6 juta, N sebesar 5, dan I sebesar 2% atau 0,02. Yang ditanya adalah F5. Oke, kita ke softwarenya. Pada software EasyMath, ini adalah tampilan awalnya. Lalu kita klik deret ukur, dan kita klik penerapan ekonomi. Nah, teman-teman, di sini terdapat banyak pilihan untuk model yang akan kita gunakan, tapi karena contoh kasus 1 ini merupakan model bunga majemuk, maka kita akan menggunakan perhitungan model bunga majemuk. Nah, ini secara default ketika teman-teman klik penerapan ekonomi tadi, dia akan munculnya di model bunga majemuk. Dan kita input aja ya teman-teman semuanya. Untuk P yaitu 6 juta, titiknya nggak usah dimasukin ya. Lalu untuk I-nya adalah 0,02. Nah, perlu diperhatikan bahwa koma di software EasyMath itu kita inputnya sebagai titik, bukan koma ya. Lalu untuk N-nya adalah jumlah tahunnya, yaitu 5. Untuk frekuensinya adalah 1. Setelah kita selesai input, kita bisa klik hasil, maka outputnya adalah berikut. 6.624.485. Seperti itu ya teman-teman untuk contoh kasus 1. Selanjutnya untuk contoh kasus 2. Nah, ini teman-teman sebelum mulai teman-teman bisa hapus atau teman-teman bisa exit, lalu bisa klik deret ukur, lalu penerapan ekonomi lagi. Oke, kita baca dulu ya untuk contoh kasus 2. Untuk contoh kasus 2, dia pergi ke Apple Store untuk membeli laptop dengan merek Apple secara kredit selama 5 tahun seharga Rp25.500.000 dengan bunga sebesar 5% per tahun. Dia melakukan pembayaran bunga per semester. Berapakah uang yang harus dibayarkan dia pada saat jatuh tempo? Nah, sama nih teman-teman. Setelah dianalisa, ternyata contoh kasus 2 ini adalah model dari bunga majemuk. Diketahui dari soal P sebesar 25.500.000, N sebesar 5, dan I sebesar 5% atau 0,05. Nah, ini ada M-nya nih teman-teman. M-nya itu sebesar 2. Oke, ini langsung kita input aja. Sama kayak sebelumnya, 25.500.000. I-nya 0,05 menggunakan titik. N-nya 5 dan M-nya 2. Lalu kita klik hasil. Nah, hasilnya adalah 32.642.148. Ini terdapat sedikit perbedaan ya teman-teman, karena di dalamnya di perhitungan di PPT ini ada pembulatan. Jadi hasilnya sedikit berbeda dibanding dari software EasyMath seperti itu. Dan itu adalah untuk penggunaan software contoh kasus yang kedua. Oke, kita lanjut lagi untuk contoh kasus ketiga. Untuk contoh kasus ketiga, kita baca terlebih dahulu soalnya. Farel mempunyai tabungan deposito dari bank BMC dengan frekuensi pembayaran bunga per menit. Nilai tabungan Farel di bank tersebut yaitu Rp556.000 pada saat pertama kali setoran. Berapakah jumlah uang Farel 2 tahun kemudian jika tingkat suku bunga sebesar 6% per tahun? Nah, teman-teman, ini kalau kita analisa, hasil dari contoh kasus 3 ini merupakan model dari bunga sinambung.
Untuk model bunga sinambung, kita tidak bisa menggunakan software Easymath karena pada software kita tidak bisa menginput I-nya, teman-teman. Jadi, untuk model bunga sinambung, kita menggunakan perhitungan manual ya. Kita lanjut lagi untuk contoh kasus keempat. Nah, untuk contoh kasus keempat, kita baca soalnya terlebih dahulu. Luna menginginkan agar uangnya menjadi Rp50.550.000 pada 6 tahun yang akan datang. Berapakah jumlah uang yang harus ditabung Luna saat ini seandainya diberikan bunga sebesar 2% per tahun? Nah, teman-teman, setelah kita analisis juga, contoh kasus keempat ini merupakan model dari present value. Dengan diketahui F6 sebesar 50.550.000. Untuk I-nya sebesar 2% atau 0,02 dan N-nya sebesar 6. Yang ditanya adalah P. Nah, ini kan merupakan contoh dari model present value. Jadi teman-teman setelah masuk dari deret ukur penerapan ekonomi, kita langsung klik ke model present value. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu kita tinggal input aja. Untuk Fn-nya atau F6 itu adalah 50.550.000. Untuk I-nya adalah 0,02 pakai titik, N-nya adalah 6, dan M-nya adalah 1. Lalu kita klik hasil. Hasilnya pada software menunjukkan nilai 44.886.958. Nah, sama nih teman-teman, kenapa hasilnya berbeda seperti di PPT? Karena pada perhitungan manual, kita membulatkan angkanya sehingga angkanya akan sedikit berbeda. Seperti itu. Dan itu adalah contoh kasus keempat menggunakan software Easymath. Lalu kita lanjut ke contoh kasus yang kelima. Untuk contoh kasus kelima, kita bacakan terlebih dahulu soalnya. Wulan membeli sebuah motor merek Yamaha secara kredit selama 2 tahun dengan bunga sebesar 5% per tahun. Wulan melakukan pembayaran bunga per triwulan. Jika jumlah uang yang dibayarkan oleh Wulan adalah Rp20.665.000, berapakah mula-mula harga motor tersebut? Nah, setelah kita analisa, contoh kasus kelima ini merupakan model dari present value, teman-teman. Kita akan menghitung jumlah investasi sekarang atau present value. Nah, ini telah terbuka lagi untuk software Easymath-nya pada model present value. Kita tinggal input saja dari Fn-nya, yaitu sebesar 20.665.000. I-nya sebesar 0,02, maaf, 0,05 pakai titik ya. N-nya 2, dan M-nya 4. Karena Wulan di sini dibilang melakukan pembayaran bunga per triwulan. Jadi, pada 1 tahun atau 12 bulan, itu nanti dibagi dengan 3 dan hasilnya akan 4. Lalu kita klik hasil, maka hasilnya pada software yaitu sebesar 18.710.051. Nah, seperti pada contoh kasus sebelumnya, pada PPT atau perhitungan manual itu dibulatkan sehingga angkanya berbeda dengan yang ada di software. Ini kita hapus lagi. Dan itulah untuk contoh kasus kelima menggunakan software Easymath. Dan yang terakhir contoh kasus ke-6. Ini kita exit dulu. Kita baca terlebih dahulu untuk contoh kasus ke-6. Jika diketahui jumlah penduduk di Kota Malang pada tahun 2022 sejumlah 5.560.000 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 50% per tahun. Berapakah jumlah penduduk di Kota Malang tersebut pada tahun 2026? Nah, teman-teman, setelah kita analisa, ini merupakan model pertumbuhan penduduk. Dengan diketahui dari soal P1 sebesar 5.560.000 per 50% atau sama dengan 0,5, R besar sebesar 1,5 dan T sebesar 5. Yang ditanya adalah P5. Nah, teman-teman bisa klik deret ukur penerapan ekonomi, lalu klik model pertumbuhan penduduk. Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Oke, langsung kita input aja. Untuk P1-nya yaitu 5.560.000
Untuk R-nya itu 0,5. Untuk T-nya 5. Nah, ini teman-teman bisa langsung klik hasil aja. Maka hasilnya yaitu 28.147.500 jiwa. Nah, ini hasilnya sama ya teman-teman seperti ada yang di PPT. Karena di sini yang ditanyakan itu adalah P5, maka kita menggunakan yang ini nih teman-teman. Perhitungan yang mencari jumlah penduduk tahun ke N. Kita tidak menggunakan yang bawah karena fungsinya juga akan berbeda. Dan ini adalah hasil dari contoh kasus ke-6, yaitu model pertumbuhan penduduk. Jadi itu untuk penggunaan software Easymath pada contoh kasus ke-6. Sekian untuk tutorial software menggunakan Easymath dari contoh kasus 1 hingga contoh kasus ke-6 pada matematika ekonomi deret ukur. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau perhitungan yang masih kurang jelas. Dan dari saya, terima kasih teman-teman semua.